hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu virgin coconut oil. VCO itu mengandung asam lemak yang namanya asam laurat. Asam laurat itu punya efek menjaga sistem imunitas kita. Nah, ini kalau misalnya imunitas tubuh, nih kekebalan tubuh, berarti ini fakta atau mitos nih dok? Si minyak kelapa murni ini bagus untuk kekebalan tubuh kita. Fakta mitos nih dok? Ini fakta. Sangat fakta ya? Fakta untuk kekebalan tubuh. Ya. Ini kalau misalnya nih kan kalau kita lihat nih dok ya nih minyak kelapa murni ini gimana cara konsumsinya nih dok? Apakah langsung diminum kah ataukah bagaimana? Silahkan diminum, tidak sehari 15 cc. 15 cc itu 1 sendok makan yang cekung itu kira-kira gitu. Silahkan diminum secara teratur. Itu pagi-pagi perut kosong dok? Pagi mau perut kosong, mau perut isi, silahkan. Ya, atau buat apa? Buat dressing. Dressing masakan sudah kita angkat, baik itu sayur atau salad, kita dressing pakai minyak ini. Bener ini bisa ya dok bikin sendiri dok? Nggak bisa, kalau untuk VCO nggak bisa beda. Ada, ini kan sebenarnya ya asam lemak rantai sedang. Jadi lemak itu ada 3 jenis, rantai panjang, rumus kimianya, rantai sedang, dan rantai pendek. Nah dia golongan rantai sedang. Jadi VCO itu yang bagus adalah cara pembuatannya yang disebut ekstraksi dingin. Oh gitu, itu gimana caranya? Tidak dipanaskan. Itu orang malah teknologi pangan yang mengerjakan. Jadi yang penting kita harus tahu kita beli minyak VCO ini yang cara pembuatannya tidak dipanaskan. Kalau dipanaskan, yang saya bilang tadi santan dipanaskan jadinya minyak lentik yang orang Jawa itu. Nah itu udah rusak semua. Jadi ini nggak bisa dibuat sendiri pemirsa ya, mesti membutuhkan proses khusus karena memang tidak boleh lewat pemanasan dok ya. Malah harus pendinginan ya dok ya. Iya betul. Wow, keren-keren. Dok, ini kan minyak kelapa murni ini kan dia baik untuk kesehatan karena mengandung nutrisi yang mudah diserap tubuh dok. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Wow. Kenapa? Maksudnya mudah diserap begini. Dia kan yang tadi saya bilang, dia asam lemak rantai sedang. Iya. Jadi kalau kita makan minyak atau lemak masuk ke saluran cerna kita, itu di usus akan dipecah-pecah. Supaya bisa diserap. Nah, pada waktu dia dipecah, dia akan bercampur dan supaya bisa diserap, itu bercampur dengan asam empedu. Ada empedu di tubuh kita. Waktu dia bercampur, dia menjadi bersifat cair. Ya, waktu dia cair, artinya dia akan bisa diserap di usus kita. Kalau tidak ada empedu, dia tidak akan diserap. Nah, kelebihan VCO, dia kan asam lemak rantai sedang. Dia tidak perlu bercampur dengan empedu, dia bisa langsung diserap di usus kita. Makanya ada yang dan bahkan terbukti dia buat penyedia energi secara cepat. Karena penyerapannya akan langsung diserap karena dia sifatnya medium chain triglyceride, asam lemak rantai sedang. Nggak perlu dia dicampur lagi dengan empedu, dia akan terserap. Oh, berarti ini bagus banget nih dok ya si minyak kelapa murni. Tapi ini kalau misalnya mama aku kan dia kan kolesterolnya tinggi nih dok. Sedangkan kalau misalnya minyak ketemu kolesterol kayaknya tuh sesuatu yang mengerikan gitu dok. Tapi aku malah mendengar nih dok ya, katanya mama aku bagus nih minyak kelapa murni diminum. Tapi aku yang deg-degan dok. Ini apakah memang bagus menurunkan kolesterol dok? Ini fakta atau mitos? Ya ini fakta. Faktanya gini ya, di kolesterol di tubuh kita itu ada 2 jenis. Ada kolesterol baik, HDL kolesterol, ada LDL kolesterol. LDL itu kolesterol yang jahat. Betul. Nah, apakah dengan makan minyak ini, tadi saya bilang fakta, keuntungannya buat kolesterol apa? Yang akan naik tinggi kolesterol baiknya, HDL. HDL kolesterolnya naik, sementara si LDL-nya tetap. Jadi perbandingannya menjadi kolesterol yang baiknya akan lebih banyak. Justru itu yang berguna. Sementara LDL kolesterol jahatnya dia tetap. Kan yang penting itu perbandingan
bukan sekedar LDL kolesterol yang berapa, total kolesterol berapa, tetapi yang penting perbandingan HDL kolesterolnya harus tinggi. Nah, VCO ini akan menaikkan HDL kolesterol. Jadi dapat dikatakan bisa untuk meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah, Dok ya? Betul sekali. Katanya, Dok, ini minyak kelapa murni ini VCO sangat baik dikonsumsi oleh penderita COVID dan DBD. Nah, ini fakta atau mitos, Dok? Ini fakta. Oh, fakta. Ya. Kenapa, Dok? Fakta. Oh, orang kena demam berdarah, apa sih gejalanya? Mual, nggak mau makan. Betul. Orang kena juga mual, nggak mau makan. Akibatnya asupan makannya kurang. Energi berkurang. Energi berkurang yang masuk. Untuk mencukupi energi, minyak ini akan sangat bagus. Kenapa? Tadi saya sudah katakan penyerapannya akan sangat mudah. Dan kita tahu minyak itu 1 gram minyak 9 kalori. 1 gram nasi hanya 4 kalori. Jadi kalau kita minum ini minyak, asupan kalorinya akan tercukupi. Sementara dia kan malas makan. Sementara dia dalam kondisi seperti itu, demam berdarah, dan infeksi. Ya, konsumsi ini buat apa? Buat penyedia energi. Dan ingat, energi dari sel itu kalau bahan makanan bisa masuk ke dalam sel. Ini kan bahan makanan. Tadi saya sudah jelaskan, penyerapan di usus dia lebih mudah karena tidak butuh empedu. Tapi begitu dia diserap masuk ke darah, dari darah kan mesti dikirim ke dalam sel buat dirubah menjadi tenaga. Nah, buat masuk ke dalam sel ini, kalau minyak biasa itu harus ada yang nuntun, ada yang gandeng. Yuk, digandeng masuk ke dalam sel. Itu namanya yang disebut karnitin. Nah, si VCO untuk masuk ke dalam sel nggak perlu ada yang ngegandeng. Bisa sendiri, dia bisa masuk sendiri. Tapi kalau misalnya kita kayak lagi puasa gini, menambah kita juga bagus, malah bagus juga ya, Dok ya? Menambah energi kan. Bagusnya pas waktu kita sahur apa pas waktu buka, Dok? Sahur dan buka. Wah, boleh berarti saja. 2 kali, Dok? 2 kali. 1 sendok gitu aja ya, Dok? 1 sendok makan. Jadi dia ini diserapnya lebih mudah di usus, sudah masuk ke darah, masuk ke dalam selnya akan lebih mudah. Sehingga metabolisme di dalam sel, pembakaran, pembentukan energinya akan lebih mudah. Sehingga orangnya akan terasa lebih segar. Tapi tetap makan nasi kan, Dok? Tetap makan nasi. Ini buat orang yang kesulitan, boleh lebih banyak minum. Nah, tapi kan tadi kalau ngomong kan ada kalorinya banyak nih. Bisa bikin gendut nggak nih, Dok? Nih kalau cewek kan, aku takut gendut. Gimana, Dok? Nggak bikin gendut. Kalau nggak terlalu berlebih-lebihan. Iya, Dok, benar. ini ngomongin tentang olahraga, Dok ya. Ini ada yang mengatakan kalau kita mengkonsumsi VCO saat buka puasa dan sahur, maka bisa meningkatkan metabolisme tubuh seperti olahraga. Nah, ini fakta atau mitos, Dok? Fakta. Fakta ya, Dok ya? Fakta. Dia meningkatkan. Kenapa? Karena tadi penyerapannya cepat, masuk ke dalam selnya cepat, di dalam sel diolah. Jadi sel itu secara otomatis dia akan membakar si minyak ini menjadi energi. Nah, ini aku dengar-dengar minyak kelapa murni ini atau VCO ini sangat baik sekali untuk melembabkan kulit. Fakta atau mitos? Please fakta. Pasti pengen kan? Please fakta Pengen ya? gitu. Fakta Fakta atau ya? mitos, Dok? Fakta.